Yayasan Bisa Bersama Gala tentunya hanya untuk Gala. Mungkin nantinya kalau saya membuat yang lain, yang dimana juga dari tahun 2016 saya juga udah buat kan untuk bantuan-bantuan dan untuk bukan dari kita, dan kita sebagai warga negara dipanggil kita siap hadir. Dan sifatnya tadi klarifikasi. dan peraturan juga kan baru ya, baru ditetapkan 2021. Jadi mungkin juga banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui peraturan itu, termasuk saya. Dan setelah klarifikasi tadi, mungkin dari pihak Kemensos melihat memang saya bukannya lalai, tapi memang tidak mengetahui. Tadi kan yang menyelenggarakan demo kenal Kowi nggak sih? Koalisi Wanita Indonesia Kayaknya singkatannya harusnya bukan itu katanya ya, informasinya ya. Saya baru tahu juga itu legal standing-nya, apalagi kalau tanya legal standing. Abang melihat ada ini bang, ada orang yang Ya, mendongeng di belakangnya, kita nggak bisa menuduh orang juga, tapi saya melihat masalah ini kayaknya banyak sekali pihak-pihak yang ingin memboncengi di sini. Makanya tadi kita bersepakat dengan pihak Kemensos agar problematika permasalahan ini tidak menjadi gaduh terus-menerus. Kita sepakat untuk menyudahi ini. Tadi klarifikasi sudah, dan bahkan Pak Kasubdit dan Pak Direktur juga punya visi yang sama bahwa ini harus dihentikan. Artinya apa yang dilakukan sama klien saya, Mbak Marisa, ini adalah sesuatu yang baik yang harusnya disupport juga, tapi mungkin karena ketidaktahuan, makanya ke depan ini menjadi sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat Indonesia untuk pengumpulan uang dan barang. Tapi nggak ada sanksi ya, Pak? Nggak ada sanksi. Bang, tadi kan dalam orasinya mereka mempidanakan hijab. Ada langkah hukum selanjutnya seperti apa? Tadi saya tegaskan dalam pertemuan tersebut, jadi Kemensos itu kan punya PPNS, punya penyidik. Kita jelaskan di sana bahwa kita clear sampai pertemuan tadi. Jadi sifatnya klarifikasi bahwa ini bukan bagian masuk dalam unsur pidana. Bang, kalau clear seperti itu artinya apakah yayasan ini akan dibubarkan atau untuk sementara diberhentikan dulu menunggu sesuatu hal yang mungkin memang kan, lebih baik? Memang dari awal kan di yayasan ini memang Ica cuma kumpulkan cuma 3 minggu aja waktunya. Pengumpulan waktunya untuk 3 minggu dan peruntukannya sudah jelas untuk kemana. Jadi sampai saat ini belum ada langkah-langkah lanjutnya. Baik Cak, kalau misalnya di luar sana masih ada yang ingin memberikan sumbangan melalui Yayasan Gala, tetapi diberikannya tidak hanya khusus untuk Gala, apakah yayasannya akan kan nanti berlanjut? saya sudah berencana untuk datang ke Kemensos, dan juga kan sebelum adanya saya membuat ini Rumah Gala, saya kan juga ada beberapa yang saya suka bantu untuk masjid-masjid donasi. Saya juga mau memberitahu ke masyarakat begini loh caranya untuk supaya kalau kita membuat donasi supaya jadi ada izinnya gitu. Terus mau saya sampaikan juga kalau misalkan yang ada pidananya mungkin ada dan bisa kalau peruntukannya tidak dijalankan, atau mungkin pada saat pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, pada saat klarifikasi seperti tadi saya tidak bisa memberikan bukti-bukti mutasi yang saya berikan ternyata ada dana yang dialirkan ke rekening pribadi saya, atau saya gunakan untuk tujuannya rumah, ternyata saya belikan nauzubillah min dzalik yang sesuatu yang tidak baik gitu. Itu mungkin bisa menjadi ada unsur pidana. Tapi alhamdulillah sudah clear semua hari ini dalam pertemuan klarifikasi via virtual, tidak ditemukannya unsur-unsur pidana seperti yang mungkin diinginkan, didemokan itu ya, alhamdulillah gitu. Jadi hari ini juga pertemuan kita rekam. Nanti rekamannya kita bisa share di YouTube-nya Marisa Ica. Jadi semuanya dari awal pembukaan sampai akhir bisa kalian teman-teman media dengar sendiri. Baik Cak, untuk menghilangkan fitnah, apakah donasi yang sudah masuk berjumlah 3,4 itu 2,4 ya sudah jadi rumah, apakah bisa
artinya dibuka secara transparan seperti itu, dilihat oleh masyarakat atau bagaimana? Bisa dong, kan sudah saya print semua. Kalau misalkan nanti next teman-teman media mau lihat buku print saya, dengan senang hati. Tadi kita sudah sampaikan itu semua. Kita sudah buktikan ke Pak Kemensos, di Pak Dirjen, bahwa semua bukti-buktinya kita lampirkan. Makanya cuman karena tadi keterbatasan mengenai virtual, Ica sudah siapkan, sudah diprintkan Sampai setebal ini loh. tebal ini, Saya mutasi uang-uang yang masuk seperti itu. Ada link Ica, khusus? mungkin ini kan sudah terkumpul dan ditutup donasinya 2,4 miliar itu. Kapan mungkin akan diberikan rumahnya supaya semua ini nggak simpang siur? Rumahnya itu kan sebenarnya sudah dapat, tapi pemilik rumahnya itu di Singapura. Jadi saya kemarin sudah DP kan, total DP itu saya ada minta Bu Andi untuk bantu. Mungkin nanti kalau misalkan Bu Andi mau klarifikasi juga boleh. Nah, diminta 1 miliar dulu. Kenapa saya tidak lunaskan? Karena yang namanya orang masih di luar, belum datang. Terus saya butuh tanda tangannya. Kalau sudah dilunaskan kan khawatir jadi memperlama untuk datang ke Indonesia. Nah, rencananya tanggal 17 yang pemilik rumah itu mau datang, tapi kan dari Singapura. Kalau misalkan bisa tanda tangan di airport, mungkin tanggal 17. Tapi kalau misalkan tidak bisa, mungkin setelah dia karantina 10 hari, tanggal 27 baru kita bisa minta tanda tangannya untuk akte jual belinya. Kalau rumah kan sudah dapat, bahkan kemarin saya juga udah suruh datang orang untuk renovasi dan perbaiki di bagian dapur, karena memang saya sudah anggap rumah itu memang saya sudah beli, memang cuma tinggal tanda tangan akte jual belinya aja. Di daerah mana? Lo kan teman-teman bukan sudah tahu. Udah tahu. Iya. Kan juga sudah datang di daerah Pesanggerahan dekat rumah yang lama. Mbak Ica, ke depan ini yayasannya bakal difokuskan hanya untuk Gala aja atau mungkin untuk yang lain? Yayasan Bisa Bersama Gala tentunya hanya untuk Gala. Mungkin nantinya kalau saya membuat yang lain, yang dimana juga dari tahun 2016 saya juga udah buat kan untuk bantuan-bantuan dan untuk masjid, itu mungkin nantinya saya akan jadi buat yayasan dan buat bantu yang lain. Kalau yang Yayasan Bisa Bersama Gala ya insya Allah itu khusus untuk Gala sampai Gala dewasa.